Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naimul Mahmudi, NIM C93219096. Di sini saya akan mempresentasikan konversi-konversi dalam hukum humaniter internasional. Yang pertama adalah Konvensi Den Haag. Pada Konvensi Den Haag ada dua perjanjian internasional dinegosiasikan pada Konferensi Perdamaian Internasional di Den Haag, Belanda. Konferensi Den Haag pertama pada tahun 1899 dan Konferensi Den Haag kedua pada tahun 1907, sering dengan Konferensi Jenewa. Konferensi Den Haag adalah di antara pernyataan resmi pertama dari hukum perang dan kejahatan perang dalam tumbuh hukum internasional sekuler. Sebuah konferensi ketiga direncanakan untuk tahun 1914 dan kemudian dijadwal ulang untuk tahun 1915, tapi tidak pernah terjadi karena awal perang dunia pertama. Kemudian, sebuah upaya besar baik dalam konferensi adalah untuk menciptakan sebuah pengadilan internasional yang mengikat untuk arbitrase wajib untuk menyelesaikan sengketa internasional yang dianggap perlu untuk mengganti lembaga perang. Upaya ini bagaimanapun gagal untuk mewujudkan keberhasilan baik pada tahun 1899 maupun 1907. Konferensi pertama umumnya sukses dan fokus pada upaya pelucutan senjata. Konferensi kedua gagal menciptakan sebuah pengadilan internasional yang mengikat untuk arbitrase wajib tetapi memperbesar mesin untuk arbitrase sukarela, dan konferensi mapan mengatur koleksi utang, aturan perang serta hak dan kewajiban mental. Kemudian yang kedua, Konvensi Jenewa. Konvensi Jenewa April 26 sampai 20 Juli 1954 adalah sebuah konferensi yang berlangsung di Jenewa, Swiss, yang bertujuan adalah untuk mencoba untuk menemukan cara menyatukan Vietnam dan mendiskusikan kemudian memulihkan perdamaian di Indochina, Uni Soviet, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Republik Rakyat Cina adalah peserta seluruh konferensi, sementara negara-negara berbeda berkaitan dengan dua pertanyaan juga diwakili dalam pembahasan pertanyaan masing-masing, yang termasuk negara-negara yang mengirim pasukan melalui PBB untuk perang Korea dan berbagai negara yang mengakhiri perang Indochina pertama antara Prancis, Min, Viet. Bagian dari konferensi pada pernyataan Korea berakhir tanpa mengadopsi setiap deklarasi atau program. Kemudian, Konvensi Jenewa terdiri dari 4 perjanjian dan 3 protokol tambahan yang menetapkan standar hukum internasional untuk pengobatan kemanusiaan dari para korban perang. Istilah tunggal Konvensi Jenewa menunjukkan perjanjian tahun 1949, negosiasi pada masa setelah Perang Dunia Kedua, yang diperbarui ketentuan 3 perjanjian pertama dan penambatan perjanjian keempat. Artikel-artikel Konvensi Jenewa keempat mendefinisikan secara luas hak-hak dasar perang, tahanan, sipil, militer. Perlindungan didirikan untuk terluka, perlindungan dan didirikan untuk warga sipil dan sekitar zona perang. Perjanjian tahun 1949 diratifikasi secara keseluruhan atau dengan pemerintah dengan 194 negara. Kemudian selanjutnya Konvensi New York. Konvensi New York berfungsi untuk mendorong kerjasama antara negara-negara pembuat kontrak dan penyengkraman kebiasaan negara-negara tersebut dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing. Konvensi ini dianggap sebagai traktat internasional yang paling penting sehubungan dengan arbitrase komersial internasional, karena konvensi ini menawarkan kepastian dan efisiensi dalam pelaksanaan putusan-putusan arbitrase internasional. Kemudian Konvensi New York 1958 mengandung 16 pasal. Dari pasal tersebut ini dapat ditarik 5 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, konvensi menerapkan prinsip pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri dan mendapatkan putusan tersebut pada kedudukan yang sama dengan keputusan peradilan nasional. Kedua, konvensi ini mengakui prinsip putusan arbitrase mengikat tanpa perlu dinyatakan secara tegas dalam putusannya. Ketiga, konvensi menghindari proses pelaksanaan ganda atau double advancement proses. Yang keempat, Konvensi New York menyatakan dokumentasi sederhana yang diberikan oleh pihak yang mencari pengakuan dan pelaksanaan konvensi. Kemudian yang terakhir, muatan atau substansi Konvensi New York 1958 lebih lengkap, lebih komprehensif daripada hukum nasional pada umumnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.